Saudara, sejumlah kalangan menyoroti kebijakan Periodic Call Auction atau PCA dalam papan pemantauan khusus. Otoritas bursa bermaksud melindungi investor dengan menekan risiko manipulasi. Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Rudi, ini kan lagi rame nih soal FCA ya. Nah, kebijakan Periodic Call Auction ini apa penilaian Anda sebagai salah satu pihak yang tentunya juga berhubungan dengan pasar modal? Gimana mekanisme PCA ini dengan blind order book bekerja? Kalau di pasar yang reguler, orang mau beli saham kan dia pasang di bid. Orang yang mau jual saham dia pasang di offer. Kemudian harga belinya kan bisa beda-beda. Misalnya saya mau beli di harga 1.000, ibu mau beli di harga 990, sama juga dengan harga jual. Nah, kalau di pasar yang reguler, harga dan volumenya kelihatan. Jadi misalnya mau beli 1.000 ada berapa lot, yang mau beli 990 berapa lot, 970 berapa lot, dan seterusnya. Nah, kalau PCA itu informasi antriannya ditutup. Jadi tidak muncul seperti biasanya. Jadi kalau saya mau beli saham pada umumnya di pasar reguler, antriannya kelihatan. Kalau di blind order book itu antriannya ditutup. Nah, mekanisme seperti ini kalau bagi investor institusi sebetulnya itu bukan mekanisme yang tidak kami, maksudnya yang sudah kami ketahui gitu ya. Jadi untuk nasabah institusi seperti kami sih tidak ada masalah sih Bu, karena untuk jenis reksadana tertentu seperti reksadana indeks, kami memang melakukan pembelian pada saat blind order book itu. Jadi kami sengaja membeli itu di pasar penutupan. Tapi kalau untuk investor yang terbiasa melakukan transaksi atau trading, tidak kelihatannya antrian itu mungkin menjadi suatu hal yang kurang nyaman bagi mereka. Oke, artinya ada perbedaan di mekanisme yang baru ya. Nah, Pak Rudi, ini mekanisme yang baru ini apakah mampu melindungi investor dari resiko manipulasi harga saham? Nah, dalam konteks manipulasi harga saham, jadi misalnya nih ya, katakan ada oknum di pasar modal, dia ingin mengangkat harga suatu saham atau menjatuhkan harga suatu saham. Nah, apabila informasi antrian tersebut dia ketahui, dia bisa hitung-hitung nih, oh ya kalau saya mau angkat misalnya harganya dari 1.000 jadi 1.200, saya mesti membeli sekian lot antrian yang ada. Atau sama juga kalau saya mau jatuhkan harganya dari 1.000 misalnya ke 900, itu saya tahu saya mesti jual berapa banyak saham supaya harganya jatuh. Nah, dengan ditutupnya antrian tersebut, informasi antrian, si oknum tersebut tidak memiliki informasi berapa yang harus dia beli, berapa yang harus dia jual. Sehingga kalaupun dia tetap mau melakukannya bisa, cuma harga yang harus dia keluarkan jadi mahal sekali karena dia nggak tahu nih berapa harga yang diperlukan untuk menaikkan atau menjatuhkan. Kemudian salah satu fitur daripada PCA juga adalah dia itu cuma di satu harga. Misalnya kalau di pasar yang reguler, harga antriannya adalah 1.000, 1.010, 1.020. Saya beli semua. Jadi saya akan dapat di harga 1.000 sekian lot, 1.010 sekian lot, 1.020 sekian lot. Tapi kalau di PCA enggak. Kalau saya mau melakukan angkat harganya ke 1.020, semua itu saya harus beli di harga 1.020. Jadi yang jual di harga 1.000 pun saya beli di 1.020, yang jual di harga 1.010 pun saya tetap beli di 1.020. Nah, sehingga menjadi lebih ekspensif atau lebih mahal bagi investor yang mau melakukan manipulasi harga. Jadi dalam konteks untuk itu uh, menurut saya sih bisa menambah kesulitan bagi oknum untuk melakukan manipulasi harga. Artinya harganya per lotnya juga lebih pasti ya Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi, apakah mekanisme PCA ini bisa berpengaruh terhadap likuiditas dan juga potensi volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham di Indonesia? Sekali lagi kan investor di pasar modal ada banyak. Ada investor institusi, ada investor perorangan. Investor perorangan ada yang beli dan tidur, ada yang beli dia lakukan transaksi gitu. Nah, bagi yang investor yang senang melakukan transaksi, informasi antrian yang tidak bisa diketahui tersebut memang mungkin membuat mereka menjadi sedikit lebih malas melakukan transaksi. Bisa saja karena satu, dia merasa infonya tidak lengkap, atau yang kedua, ya dia belum terbiasa. Karena mekanisme seperti ini itu bagi investor institusi itu cukup common ya, cukup biasa. Tapi kalau bagi investor perorangan, mekanisme tersebut kalau saya lihat mungkin belum terbiasa.
sehingga mengurangi transaksinya. Tapi nanti kalau sosialisasi dari perusahaan sekuritasnya cukup baik, ya mudah-mudahan seperti biasa lagi begitu. Oke, itu tadi ya kuncinya harus bisa disosialisasi. Semoga investornya juga ngerti gimana sih mekanisme yang terbaru ini. Oke, Pak Rudi, gimana jadinya strategi investor jika ini bertransaksi saham yang diperdagangkan secara PCA di papan pemantauan khusus? Nah, suatu saham itu kalau masuk ke papan pemantauan khusus itu karena ada alasannya. Dan biasanya alasan-alasan tersebut itu negatif gitu. Misalnya perusahaan sedang dalam gugatan hukum dalam PKPU, perusahaannya gagal bayar obligasi, perusahaannya terlambat menerbitkan laporan keuangan, perusahaannya misalnya harga sahamnya tidak liquid, jadi transaksinya itu kurang dari kalau nggak salah sekian juta selama beberapa bulan terakhir gitu. Artinya saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus itu sedang bermasalah ya. Dari masalah-masalah tersebut mungkin yang sifatnya bukan masalah besar itu kalau dia saham beredarnya kurang dari 7,5%. Jadi kalau suatu perusahaan kalau dia menjadi perusahaan TBK minimum 7,5% dari sahamnya harus dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, terdapat beberapa saham yang dia punya kepemilikan kurang dari 7,5%. Nah, itu juga masuk pemantauan khusus. Tapi kalau yang khusus yang itu biasanya tidak ada masalah di fundamental. Ini lebih ke masalah pemiliknya mungkin pegang terlalu banyak saham aja seperti itu. Tapi selain yang itu, kebanyakan ada masalah. Sehingga bagi investor yang awam, menurut saya sebaiknya menghindari saham yang masuk pemantauan khusus gitu. Kenapa? Karena dia bisa masuk karena ada masalah gitu. Nah, kalau tetap mau beli ya karena perusahaan-perusahaan sedang bermasalah kan berarti harganya bisa saja sangat murah. Jadi marketnya mungkin melihat negatif sangat murah. Dan kalau kita percaya dia bisa melakukan turnaround, artinya dia membalikkan situasi dari kondisi nggak bagus jadi bagus, mungkin saja ada capital gain gitu, yang ada keuntungan yang besar. Tapi untuk bisa melakukan itu butuh pemahaman yang mendalam tentang fundamental suatu perusahaan. Sehingga kalau misalkan tidak begitu mengerti tentang hal tersebut, menurut saya sebaiknya bisa beli saham yang biasa aja gitu. Oke, artinya dengan sistem baru, dengan PCA atau periodic call auction ini juga tentunya tadi ya bisa melindungi investor, termasuk juga tadi yang jadi sorotan adalah soal bagaimana nih sosialisasinya supaya investor ini paham dan juga bisa ngerti entar gimana nih untuk saham-sahaman aja yang masuk PCA atau yang di luar dari PCA ini supaya bisa lebih terlindungi. Terima kasih Direktur Panin Asset Management Pak Rudianto sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu.